Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam dari Bogor Baru dan selamat Hari Natal. Kita baru saja memasuki puncak Hari Natal, yaitu puncak perayaan Hari Natal ya, 25 Desember 2025, dan biasanya sisa bulan Desember ini kita masih rayakan Natal, bahkan di banyak tempat pada minggu pertama, minggu kedua Januari, perayaan Natal masih dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berita Natal sering kita kaitkan dengan tentu saja Yusuf dan Maria. Kemudian kita juga mengaitkan atau berita tentang gembala-gembala di padang yang didatangi oleh malaikat Tuhan, kemudian tentang orang Majus, tentang Sakaria dan Elizabeth dan Yohanes Pembaptis, tentang Herodes. Itu adalah tokoh-tokoh yang selalu ketika hari Natal kita mendengarkan firman Tuhan tentang mereka atau dengan latar belakang yang terkait dengan mereka. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudaraku, dalam suasana Natal saya ingin sharing mengenai satu perikop yang sering kita abaikan ya, atau tidak terlalu banyak di antara kita memperhatikannya, dan banyak kali ketika membaca Alkitab kita melewati aja perikop ini, yaitu dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini judulnya Silsilah Yesus Kristus. Nah, semoga dengan firman Tuhan pada hari ini, renungan yang kita dengar pada hari ini, kita akan melihat bahwa di balik perikop yang sering kita abaikan ini, kesannya menjemukan, ya, kesannya begitu datar, ya, karena berulang-ulang penekanan yang ada di perikop ini. Kesannya demikian, tapi sesungguhnya saya sangat berharap bahwa di balik pembacaan perikop ini kita akan mengerti bahwa ada harta tersembunyi, ya, ada firman Tuhan yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, demikian bunyinya, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rahabeam, Rahabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, dan Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya sebutkan kalau hanya sekedar membaca memang kesannya menjemukan, ya. Tapi seperti tadi saya katakan, setiap firman, setiap tulisan, setiap kata, setiap kalimat yang ada dalam Alkitab ini bermanfaat, ya, karena diinspirasi oleh Roh Kudus dalam penulisannya, maka semuanya bermanfaat. Nah, mari kita lihat salah satu manfaat dari perikop ini, silsilah Yesus Kristus ini, Matius 1 ayat 1 sampai 17, yaitu tentang lima orang perempuan, ya. Jadi biarlah Anda ketahui bahwa keseluruhan ini ada 42
keturunan, ya, mulai dari Abraham sampai dengan Yusuf suami Maria itu ada 42 keturunan, dan berarti ada 42 laki-laki yang kita baca, ya, ada 42 tokoh laki-laki yang kita baca di dalam perikop ini. Namun dari 42 atau terselip di antara 42 laki-laki itu ada 5 nama perempuan, ada 5 perempuan yang menurut saya kalau kita mengamati betul ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Kelima perempuan itu ya Bapak Ibu Saudaraku, mengapa muncul dan kita perlu mendapat perhatian dan perlu mendapat perhatian dari kita, karena memang kita tahu bahwa Israel adalah patrilineal, ya. Jadi sistemnya itu di mana laki-laki menjadi perhatian sehingga garis keturunan itu memang ditunjukkan atau dilihat dari sudut laki-laki. Namun demikian Alkitab mencatat ada 5 perempuan, dan kelima perempuan itu adalah menurut saya adalah orang-orang hebat yang ikut menentukan sejarah dunia ini, ya, ikut menentukan terbentuknya sejarah dunia ini, terutama sejarah keselamatan, ya, dari Tuhan Allah, sejarah penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kelima orang itu adalah yang pertama Tamar. Tamar ini dengan Yehuda, memperanakan Yehuda. Tamar ini menikah dengan Yehuda. Kemudian itu dalam ayat 3, kemudian dalam ayat 5 ada Rahab. Rahab ini dengan Salmon, ya, jadi dia menikah dengan Salmon. Yang ketiga adalah Ruth menikah dengan Boas. Yang keempat adalah Batseba. Batseba ini adalah istri Uria yang menikah dengan Daud. Dan terakhir adalah Maria yang menikah dengan Yusuf, tentu saja, yang adalah ibu dari Bapak. Yusuf adalah bapak, ya, dari bapak secara sosial, secara keluarga dari Tuhan Yesus Kristus dengan pasangannya Maria, Bunda Maria. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah Tamar. Tamar ini dalam bahasa Ibrani disebut Taimur, yang artinya penderitaan. Dan kalau Anda baca di Kejadian pasal 38 ayat 6 sampai 30, ini cerita mengenai Tamar. Siapakah Tamar? Dia adalah seorang Yahudi, dan dia menikah dengan sebelumnya itu dengan 2 anak Yehuda. Jadi Yehuda mempunyai 3 anak dari istri yang sebelumnya. Yang pertama bernama yang kedua bernama Onan, yang ketiga bernama Shela. Tapi Shela ini jaraknya jauh dari dan Onan. Jadi dia masih anak-anak ketika dan Onan sudah dewasa. Menikah dengan Tamar. Menikah dengan Tamar, tidak punya anak. Lalu kemudian seperti budaya Yahudi pada saat itu, karena tidak punya anak, dilanjutkan dengan anaknya yang kedua, yaitu Onan. Onan, saudaranya atau adik kandung ini menjadi menikah dengan Tamar. Tapi juga pertama meninggal, yang kedua Onan meninggal. Sehingga ketika mau dinikahi lagi dengan Shel ini masih kecil, kemudian Yehuda mengirim Tamar pulang ke rumah orang tuanya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ceritanya cukup menarik karena Tamar ini menunggu waktu untuk bisa sampai Shela ini besar, anak ketiga dari Yehuda ini cukup besar. Namun waktunya itu cukup lama, sehingga apa yang dilakukan yaitu Tamar dia menunggu kejadian itu yang agak lama datangnya, kemudian dia berpura-pura, ya. Dia memutuskan untuk dia berpura-pura menjadi seorang pelacur prostitusi, dan kemudian ternyata dengan penyamarannya sebagai seorang prostitusi itu dia bertemu dengan Yehuda, dan pada akhirnya Yehuda menikah dengan menantunya sendiri, dengan anak menantunya sendiri, yaitu Tamar, ya, yang tadi berpura-pura menjadi pelacur untuk sebagai perangkap, ya, untuk dia bisa bertemu dengan Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Tamar namanya tercatat di dalam Alkitab, dan ternyata Tamar ini adalah seorang perempuan dengan penderitaan atau latar belakang. Tamar sendiri artinya menderita, ya, dengan latar belakang yang seperti sudah tadi saya jelaskan, ya, seseorang yang penuh dengan penderitaan, ya, latar belakang yang sedih, yang menderita, yang berpura-pura menjadi pelacur dalam rangka melanjutkan hubungan keluarganya. Jadi dia itu yang dia lakukan. Tamar menikah dengan Yehuda. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua adalah Rahab.
Anda sudah tahu cerita tentang Rahab. Rahab adalah juga seorang prostitusi. Kalau tadi Tamar berpura-pura menjadi prostitusi atau pelacur, sementara Rahab ini adalah seorang pelacur di kota Yeriho yang menyelamatkan 2 orang spy atau mata-mata yang dikirim Yosua untuk mengenali atau mengetahui tentang kota Yeriho. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yeriho jatuh ke tangan orang Israel, Rahab ini dan keluarganya, Rahab dan seisi rumahnya itu dibiarkan hidup, jadi mereka diselamatkan, mereka diselamatkan dengan cara mereka mengikat selendang merah, jadi Tamar mengikat selendang merah di rumahnya, dan kemudian menjadi tanda ketika Israel menyerang Yeriho, semua orang dibunuh kecuali Rahab dan keluarganya. Yang menarik tentang Rahab, yaitu Bapak Ibu, dia ini bukan orang Yahudi. Jadi Rahab bukan orang Yahudi, seorang yang berasal dari Yeriho, jadi bukan keturunan Yahudi. Dia adalah seorang asing, dan dia tapi yang menarik tentang dia yaitu dia bisa bernegosiasi dengan orang-orang yang menjadi mata-mata itu, kedua orang yang menjadi mata-mata itu. Dan dia tahu apa yang akan terjadi atau dia percaya apa yang akan terjadi dengan Yeriho. Dengan kata lain, dia mengerti, dia mengenal, dia mengetahui betul bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Allah Yahweh yang Maha Kuasa berada di pihak Israel dan telah mengalahkan musuh-musuhnya, musuh-musuh Israel, dan dia tahu bahwa pada akhirnya juga Yeriho akan dijatuhkan. Jadi ini seorang pelacur, seorang perempuan dari bangsa lain yang mengenal atau mengetahui cerita tentang bagaimana sejarah Israel. Dan kemudian dia yakin bahwa Israel akan menyerang Yeriho dan akan menaklukkan Yeriho. Dan karena itu sebagai anggota, sebagai warga Yeriho, dia menyerahkan diri dan dia meminta agar supaya nantinya dia diselamatkan. Saudara sekalian, perempuan yang bernama Rahab ini pada akhirnya menikah dengan Salmon, dengan Salmon. Tadi saya sebutkan dia orang asing, kalau tadi Tamar orang Israel, tapi kalau Rahab ini dia orang asing dan namanya tercatat di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 1, pada ayatnya yang ke-5 disebutkan bahwa Salmon ini Salmon disebutkan bahwa Rahab ini menikah dengan Salmon, jadi mereka memperanakan Boas, Nah, itu hal perempuan yang kedua. Perempuan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah Ruth. Sama dengan Tamar, Ruth ini berasal dari bangsa Moab. Jadi dia bukan bangsa Israel. Dan Anda tahu bahwa Moab itu adalah keturunan Lot, dan istri Ruth adalah Mahlon, anak dari Elimelek dan Naomi. Nah, kemudian kita tahu bahwa mereka berasal dari Moab, dan ketika paceklik sudah tidak berlaku lagi di Bethlehem, maka Ruth dan Naomi, mertuanya, mereka pulang ke Bethlehem. Nah, yang menarik dari Ruth ini, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dia adalah bukan orang Yahudi, tetapi dia mempunyai komitmen yang sangat luar biasa. Dia mengatakan kepada Naomi, ibu mertuanya, bahwa aku akan pergi kemanapun engkau pergi. I will go wherever you go. Dikatakan oleh Ruth seperti itu, dan kemudian Ruth mengatakan bahwa Allahmu adalah Allahku. Jadi dia yang tadinya percaya dan menyembah kepada Allah-Allah lain, dewa-dewa lain, dewa orang Moab, dia memutuskan untuk percaya dan menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, Allah bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Ruth juga adalah orang dari keturunan bukan Yahudi, dan dia adalah seorang yang memutuskan untuk menyerahkan dirinya untuk menjadi bagian dari keluarga Yahudi. Pada akhirnya Ruth ini menikah dengan Boas, dan Boas ini adalah anak dari Salmon, dan Salmon menikah dengan Rahab. Jadi saudara perhatikan, baik Boas maupun Salmon ini mereka keturunan langsung, bapak dan anak yang menikah dengan orang lain, bukan orang Yahudi. Yang keempat tentu saja adalah Batseba. Bapak Ibu saudaraku, Batseba mempunyai cerita yang sangat luar biasa. Dia adalah istri Uria, dan kemudian dia adalah korban dari penyalahgunaan wewenang, yang disebut dengan abuse of power dari Raja Daud.
Raja Daud dengan kekuasaannya, ya dia pada satu saat dia melihat Batseba ini yang sedang dalam keadaan mandi ya di tempatnya. Kemudian timbul keinginannya untuk dia mau mengambil Batseba ini ya, berhubungan dengan Batseba. Dan pada akhirnya dia berhubungan dengan Batseba. Mengapa Batseba menerima itu? Anda bisa melihat bahwa pada zaman itu memang raja mempunyai kuasa yang sangat luar biasa, dan Raja Daud menggunakan kuasa yang hebat itu, kuasa yang berasal dari Tuhan itu, dia salah menggunakannya. Ini yang disebut dengan abuse of power, dan akibat dari abuse of power ini maka Batseba melakukan hal yang salah, yaitu berhubungan dengan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu dia membunuh Uria dengan cara menempatkan Uria di garis depan dari tentara yang sedang berperang, dan pada akhirnya Uria meninggal, lalu kemudian dia mengambil Batseba sebagai istrinya. Nah, cerita tentang Batseba ini, Bapak Ibu Saudaraku, menekankan kembali tentang seorang perempuan yang lemah, seorang perempuan yang menjadi korban dari kekuasaan, tetapi kemudian Batseba ini melahirkan Salomo ya. Jadi dengan Raja Daud melahirkan Salomo. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, latar belakang dari keempat orang ini ya, keempat perempuan ini sungguh luar biasa ya. Jadi agak berbeda dengan latar belakang Maria yang adalah seorang perawan yang dipakai Tuhan, yang dipanggil Tuhan. Maria dipanggil Tuhan atau dijamah oleh Tuhan. Malaikat Gabriel datang menemui Maria, dan kemudian Maria adalah seorang perempuan yang didatangi atau dijamah langsung oleh Tuhan setelah sekitar 400 tahun orang Israel nggak pernah mendapatkan arahan dan mendapatkan langsung firman Tuhan dari Allah sendiri. Tetapi Maria adalah perempuan pertama setelah 400 tahun yang mendapatkan hal itu. Ketika malaikat datang menjumpai Maria, malaikat mengatakan engkau diberkati, dan kemudian Maria mengatakan bahwa dia siap untuk menerima rencana Allah ya. Dia katakan bahwa jadilah padaku seperti apa perkataanmu, seperti perkataan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kemudian dari Maria lahirlah Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu sekalian, 4 wanita yang lain, yaitu yang pertama adalah yang pertama adalah Tamar, yang kedua adalah Rahab, dan yang ketiga adalah Ruth, dan yang keempat adalah Batseba. Adalah 4 perempuan dengan sejarah kehidupan yang cukup kelam ya. Jadi dengan sejarah kehidupan yang berat. Kemudian 2 di antara mereka, jadi 2 di antara keempat orang perempuan ini adalah bukan orang Israel. Nah, saudara sekalian, Anda tadi kita baca dari Matius 1 ayat 1 dikatakan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Jadi Yesus sendiri disebutkan dengan anak Daud atau keturunan Daud. Jadi bukan keturunan Abraham ya, sapaannya itu bukan keturunan Abraham atau keturunan dari salah seorang raja atau dari salah seorang dari 42 keturunan yang disebutkan di dalam Matius 1 ini ya, bukan. Tetapi yang disebutkan di sini yang digunakan adalah satu dari ke-42 orang ini ya, yaitu Raja Daud atau anak Daud, sehingga Yesus disebut anak Daud. Tapi Bapak Ibu, saya ingin sedikit jelaskan kepada Anda lagi mengenai Daud. Siapakah itu Daud? Tentu saja Daud ini adalah, Anda bisa lihat itu di ayatnya yang kelima. Saya mungkin baca dari ayatnya yang kelima ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kemudian Boas memperanakan Obed dari Ruth. Dan Obed memperanakan Isai. Kemudian Isai memperanakan Raja Daud. Jadi siapakah Daud? Daud ini kakeknya adalah Obed ya, kakeknya adalah Obed. Ya, kakeknya adalah Boas ya. Dan kemudian bapaknya adalah Isai. Daud ini bapaknya adalah Isai, kakeknya adalah Obed, grandfathernya adalah Boas, dan Boas ini menikah dengan Ruth. Jadi Anda perhatikan tiga keturunan di atas Daud ini adalah neneknya itu adalah, atau
grandmother-nya, ya, grandma-nya adalah Ruth. Ya, sekali lagi saya baca, Saul memperanakan Boas dari Rahab. Jadi di atasnya Ruth itu Rahab, ya, Rahab, kemudian Boas memperanakan Obed dari Ruth, kemudian Obed memperanakan Isai, ya, kemudian Isai memperanakan Daud. Jadi Daud ini keturunan yang di atasnya itu ada yang disebut dengan dua perempuan yang bukan orang Yahudi, ya. Kemudian Daud sendiri menikah dengan seorang perempuan yang bernama Batseba, dan Batseba juga mempunyai latar belakang yang sangat berbeda, ya, yang cukup kelam, karena dia adalah korban dari yang tadi saya sebutkan, abuse of power dari raja Israel pada saat itu, yaitu Daud. Saudara-saudara sekalian, itulah latar belakangnya. Jadi dengan latar belakang ini saya ingin menggambarkan kepada Anda bahwa ada 5 orang perempuan yang namanya disebutkan di dalam silsilah Tuhan Yesus. Selain Maria, ada 4 orang perempuan lainnya, dan keempat perempuan ini mempunyai cerita kehidupan yang begitu kelam. Pertama, Tamar yang tadi berpura-pura menjadi prostitusi atau pelacur, yang menikah dengan mertuanya sendiri, yang pada akhirnya menikah dengan mertuanya sendiri, yaitu Yehuda. Yang kedua, Rahab adalah pelacur dari kota Yeriho, dia adalah bukan orang Israel. Nah, ketika Rahab muncul, Bapak Ibu, dalam sejarah Tuhan Yesus ini, ya, sejarah silsilah Tuhan Yesus ini, maka otomatis galur murni dari Yahudi itu hilang, ya, tidak lagi galur murni karena sudah ada Rahab di sana. Kemudian Ruth juga sama. Setelah Ruth menikah dengan Boas, Ruth pun membuat semakin jelas bahwa keturunan yang dimaksudkan, silsilah yang dimaksudkan di sini tidak semuanya perempuan dan laki-laki berasal dari keturunan Yahudi, tapi sudah ada orang asing. Yang pertama Rahab dan yang kedua Ruth. Dan tentu saja Batseba dengan latar belakangnya seperti saya jelaskan tadi, bahwa berasal dari dia sebetulnya korban dari kekuasaan, korban dari penyalahgunaan wewenang, dan sebagai perempuan yang lemah, dia terpaksa menerima apa yang terjadi, ya, menerima nasibnya karena dia dipaksa oleh Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah penjelasan mengenai silsilah Yesus Kristus dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Dan kita lihat bahwa dari 42 laki-laki yang namanya disebutkan di sini, ada 5 orang perempuan. Dan ternyata kelima orang perempuan ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa bukan saja laki-laki tapi juga perempuan mempunyai peranan yang cukup besar di dalam sejarah penyelamatan, yaitu dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari pelajaran dari perikop ini. Yang pertama, bahwa Yesus lahir dan datang ke dunia ini untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya suku atau bangsa tertentu seperti bangsa Yahudi, tetapi apapun latar belakang darah, apapun latar belakang bangsa, semuanya dijamah oleh Tuhan. Semuanya merupakan rangkaian dari sejarah keselamatan Tuhan. Nah, tadi saya ceritakan bahwa Yesus sendiri, ya, atau Maria atau Yusuf, mereka atau keturunan Yahudi yang terjadi pada saat kelahiran Tuhan Yesus itu tidak lagi murni sebagai satu keturunan Yahudi, tapi juga sudah ada darah dari bangsa-bangsa lain. Nah, dengan ini maka menjadi pelajaran bagi kita bahwa adalah sesuatu yang salah kalau kita mengatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus hanya untuk kelompok tertentu atau orang dengan latar belakang darah tertentu. Yesus datang ke dunia ini untuk semua umat manusia, ya, semua umat manusia, dan bukan hanya untuk Israel, bukan hanya untuk Yahudi, tetapi untuk semua manusia, termasuk tentu saja Anda, apapun latar belakang Anda sebagai suku bangsa tertentu, ya, berwarga negara tertentu, Anda pun dijamah oleh Tuhan, ya. Dijamah merupakan bagian dari jamaan sejarah penyelamatan Tuhan, ya, sejarah penyelamatan manusia. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini, yaitu bukan saja laki-laki, tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga digunakan Tuhan untuk rencana keselamatan dunia.
perempuan juga digunakan Tuhan untuk pekerjaan penyelamatan dunia. Jadi ini artinya maknanya apa bagi kita ya, kalau Anda sebagai seorang perempuan Anda punya peranan ya. Kita bisa lihat dari kelima orang tadi ya, Tamar, Rahab, Rut, Batseba dan Maria ya. Jadi apabila Anda adalah seorang perempuan, maka itu bukan berarti bahwa Anda tidak punya peranan di dalam sejarah penyelamatan. Karena itu serahkan diri Anda agar Anda digunakan ya, agar Anda digunakan di dalam sejarah penyelamatan Tuhan, karena Tuhan bisa menggunakan. Tuhan tidak hanya menggunakan laki-laki di dalam pekerjaan penyelamatan dunia ini, tapi juga perempuan. Jadi kesempatan bagi Anda, siapapun Anda ya, apapun latar belakang darah, latar belakang secara genetika Anda, berasal dari suku yang mana, apabila Anda betul-betul menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka Anda pun juga punya kesempatan untuk menjadi bagian dari pekerjaan penyelamatan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, hal yang ketiga bahwa menunjukkan kepada kita tentang latar belakang. Kalau tadi yang pertama dari sisi genealogi atau dari sisi keturunan, yang kedua dari sisi bahwa dia itu bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga dipakai Tuhan di dalam sejarah penyelamatan. Maka yang ketiga dari sisi latar belakang sosial. Barangkali Anda berpikir bahwa Anda dari latar belakang sosial yang tidak diperhitungkan oleh orang lain, dari latar belakang sosial yang mungkin jauh dari penghargaan orang lain ya, mungkin karena pendidikan Anda, karena status sosial, karena keadaan ekonomi Anda, mungkin karena pekerjaan Anda, sehingga Anda merasa bahwa latar belakang sosial ini tidak pantas, tidak layak untuk bisa bekerja di dalam ladang Tuhan. Dari contoh yang tadi kita lihat bahwa bahkan Tuhan menggunakan wanita-wanita yang hebat tadi ya, dengan latar belakang seperti itu, Tuhan menggunakan mereka ya di dalam sejarah silsilah penyelamatan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apapun status Anda, apakah Anda seorang perempuan, ibu rumah tangga, seorang pekerja di kantoran atau pekerja di ladang, seorang yang bekerja di pabrik, mungkin menjalani usaha sendiri, UKM, ya, pekerja kasar barangkali, atau bahkan pekerjaan yang tidak menentu seperti bukan di kantoran tapi mungkin misalnya saja menarik jadi tukang ojek misalnya, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang menurut orang atau status sosial Anda itu yang menurut orang itu tidak layak ya, tidak pantas ya, atau tidak dihargai oleh orang lain. Pada hari ini kita bisa melihat bahwa bahkan orang-orang yang tidak dihargai seperti Rahab ya, seperti Rahab yang adalah seorang yang berada di Yericho itu, dia dipakai Tuhan di dalam sejarah silsilah penyelamatan, silsilah Tuhan Yesus atau dalam sejarah penyelamatan dunia ini. Jadi itulah hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, apapun latar belakang genealogimu, apapun latar belakang darahmu, siapapun Anda dari suku apapun, Tuhan, sejarah penyelamatan juga menyangkut diri Anda. Tuhan memanggil Anda untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, ya tadi seks atau jenis kelamin tidak menjadi kendala di dalam karya penyelamatan Tuhan. Laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama, peran yang besar di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi bagi Anda sebagai seorang perempuan, inilah kesempatan bagi Anda untuk memberikan diri Anda menjadi bagian dari karya penyelamatan Tuhan. Dan yang ketiga, apapun latar belakang Anda, apapun latar belakangmu, tadi saya katakan sejelek apapun, tidak dihargai oleh manusia atau tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh manusia. Dari perikop kita ini kita lihat bahwa orang-orang yang menurut manusia itu tidak dianggap ternyata dipakai Tuhan juga di dalam sejarah penyelamatan dunia ini. Jadi Anda pun ya, apapun latar belakang sosialmu, Anda juga dipakai Tuhan untuk sejarah penyelamatan dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai take away message ya, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 15. Nah, saya mau mengaitkan ini dengan Matius pasal 1.
Di dalam Wahyu 20 dikatakan begini, pada akhirnya kehidupan kita ini tercatat, kehidupan setiap orang itu tercatat dalam buku kehidupan bagi orang-orang percaya, dan yang kedua tercatat di dalam buku lainnya. Jadi ada dua jenis buku yang akan dibaca Tuhan di akhir zaman nanti. Yang pertama buku yang mencatat tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang namanya tidak tercatat di sana. Tetapi yang kedua yang lebih penting yang disebut dengan buku kehidupan. Buku kehidupan itu adalah mencatat nama-nama orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tentu saja keinginan kita, keinginan setiap orang, keinginan Anda adalah bahwa namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Bagi kelima orang perempuan tadi, mereka namanya tercatat di dalam Alkitab, ya, sebagai bagian dari karya penyelamatan Tuhan. Tentu saja bagi Anda, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Kalau Anda menyerahkan diri kepada Tuhan, kemudian Anda bekerja, melayani Tuhan hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan, maka namamu tercatat, ya, tercatat di dalam kitab kehidupan. Jadi hiduplah atau berikanlah hidupmu supaya namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan inilah berarti bahwa Anda menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai satu-satunya jalan keselamatan, dan kemudian Anda memberikan diri bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan, kiranya saudara diberkati dengan firman ini. Amin.